pada podcast Info Indonesia kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Ibtu Abu Khair, Panit 3 Subdit 5 Cyber Polda Sumatera Selatan. Langsung saja kita berkenalan. Selamat datang Pak di Info Indonesia. Terima kasih Bang Rahmat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Pak, terkait perkembangan kondisi cyber di Sumatera Selatan ini seperti apa Pak? Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan podcast ini. Jadi terkait tindak pidana cyber di Palembang khususnya Sumatera Selatan pada umumnya sangat luar biasa, apalagi sudah menjelang pemilu ini. Namun tindak pidana cyber yang sering terjadi di kita ini masih didominasi oleh tindak-tindak pidana seperti penyebaran konten-konten penghinaan, penipuan maupun asusila, begitu Bang Rahman. Penghinaannya seperti apa Pak kalau penghinaan? Jadi masyarakat kita ini banyak melaporkan terkait ada akun media sosial yang menghina ataupun memfitnah untuk mencemarkan nama baik seseorang. Nah, di situ yang masyarakat kita ini banyak melaporkan peristiwa itu ke Subdit 5 Cyber Polda Sumsel. Kalau kejahatan paling banyak itu apa? Soal apa? Soal penipuan, soal apa? Nah, seperti penipuan. Sekarang ini penipuan yang banyak terjadi adalah seperti penyebaran APK. Apa itu APK? Seperti Bang Rahmat ketahui ya, orang melalui sistem pengiriman link undangan, jasa-jasa pengiriman barang, ataupun masuk ke grup-grup pertemanan. Nah, ketika kita melakukan klik terhadap link tersebut, handphone yang kita miliki lantas bisa tercloning. Mereka bisa mengambil data-data yang ada di dalam handphone kita, termasuk yang paling ditakutin adalah data-data terkait mobile banking. Mobile banking. Itu perbankan. Perbankan ya. Itu yang membuat kadang-kadang hilang uang kita gitu. Ya. Jadi kita harus waspadai hal itu. Jangan mudah percaya terkait orang-orang yang mengirimkan link dari orang-orang yang tidak dikenal. Penghinaan, pengaduan, kemudian soal ini nih, saya penipuan. Kalau dulu kan papa atau mama minta uang ini ya, ini kan banyak nih kadang-kadang bersifat undian-undian itu, silakan nomor kode, itu banyak juga nggak? Kalau seperti itu sebenarnya sudah ditinggalkan oleh para pelaku itu Bang Rahmat. Itu udah bentuk penipuan-penipuan yang model lama. Mungkin model lama lah. Sekarang yang terbaru itu yang model APK. Tanpa kita sadarin, dengan mengklik itu kita dipaksa untuk mendownload atau menurutin permintaan dari pelaku. Ya sudah, habis. Banyak tuh kalau di ini. Sangat luar biasa banyak. Termasuk kerugiannya pun banyak. Kerugiannya banyak ya. Kalau total presentasinya berapa itu? Kalau presentasi, kalau yang kita terima itu Bang Rahmat, semuanya dari 100 kasus ya. Untuk yang paling tinggi itu adalah pencemaran nama baik. Penipuan itu berada di posisi yang kedua. Jadi kalau sekitar 100 kasus, kita studi kasus, sekitar 30 kasus itu ada APK-nya untuk kasus-kasus penipuan. Termasuk penipuan kerja paruh waktu. Itu ya. Terkait penghinaan nih, ini apalagi jelang pemilu. Nah, apakah tensinya juga ikut panas nggak? Sepanas kemarau hari ini. Jadi terkait hal yang menyangkut pemilu, kita sudah sering melakukan edukasi-edukasi di masyarakat untuk lebih bijak dalam bermedia sosial, Bang Rahman. Namun ya kadang media sosial itu kan digunakan oleh sebagian orang untuk mengangkat popularitas dia dengan cara menjelekkan, ataupun mungkin tidak tertutup kemungkinan menjelekkan dirinya sendiri biar dinilai baik oleh masyarakat. Dan hal itu memang lebih meningkat dari waktu yang lalu, karena ini kan sudah mendekati ajang kontestasi pemilu kan. Pemilu ya.
Saat ini sudah ada nerima laporan nggak Pak? Untuk yang kegiatan hate speech tentang pemilu, tentang jargon-jargon lah apa gitu. Kalau untuk saat ini karena dari para kontestan pemilu pun belum begitu aktif, itu belum. Belum ya? Belum. Namun untuk masyarakat pada umumnya itu sudah meningkat. Kalau kita kaitkan, kadang peristiwa pencemaran nama baik itu ada kaitannya dengan orang-orang yang akan mencalonkan diri nantinya. Gitu ya. Tapi karena ini belum mulai kan, belum ke arah sana, masih menyerang secara pribadi. Yang ketika kita telusurin ternyata, oh ini arahnya mungkin menjelekkan seseorang yang akan ikut kontes tanpa pemilu. Dari laporan-laporan kita sebelumnya sebenarnya karakter-karakter kejahatan atau penghinaan menjelang-jelang pemilu itu apa aja kalau bisa diinventarisirnya dari pengalaman kemarin? Kalau pengalaman dari tahun 2019 sebelumnya, yang banyak itu di Undang-Undang ITE itu pasal 27 ayat 3 tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ya. Jadi penyebaran berita bohong itu masuk juga. Masuk juga ya. Hate speech-nya? Ya itu salah satu dari modus kejahatan yang mereka lakukan. Sebenarnya keuntungan apa mereka yang dapat itu Pak? Apa secara finansial dapat nggak mereka itu? Kalau bicara finansial mungkin kita nggak kapasitasnya seperti itu kan. Tapi apakah seorang itu mendapatkan keuntungan dari hal itu? Ya kita belum tahu juga. Namun dari penyerangan itu kan tujuannya untuk menjelekkan seseorang. Itu ya. Dari hal itulah dia mungkin mendapatkan sesuatu. Sesuatu ya. Meski masih terbilang landai nih, tapi di media sosial itu juga terkait juga dengan apa namanya penghinaan, pencemaran baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pemilu. Sebenarnya dari masyarakat sendiri bisa nggak melakukan pencegahan itu Pak? Bisa Pak. Bisa. Jadi kita sering memberikan edukasi melalui seminar ataupun di pengumuman baik di website kita juga, di media sosial kita juga, bahwa masyarakat pun harus bisa mencerna apakah informasi yang diberikan oleh salah satu akun tersebut adalah informasi yang benar atau tidak. Gitu ya. Caranya bisa kita melakukan sendiri. Tadi katanya bisa men-take down-nya seperti apa? Jadi sebenarnya di platform media sosial ketika kita menemukan akun-akun yang mungkin akun tidak benar, yang mungkin berisi tentang ajakan-ajakan yang tidak baik, itu bisa kita melaporkan secara langsung di media sosial itu. Kalau di platform media Facebook itu kan ada laporkan ya. Laporkan ya. Itu bisa kita klik apakah akun ini seperti apa. Atau juga kita bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Nanti dari pihak kepolisian akan menindaklanjuti dengan mengirimkan akun mana yang mau di take down seperti itu ke Barreskrim Polri, selanjutnya ke Kementerian Kominfo. Panjang dong ceritanya. Memang ranah domain untuk melakukan hal itu adalah dari Kementerian Kominfo. Nanti dari Kementerian Kominfo baru ke platform media sosial yang dimaksud. Artinya dari Polda Sumsel sendiri tidak bisa melakukannya? Nggak bisa. Memang bentuk prosedurnya seperti itu? Memang seperti itu. Kalau sendiri tadi bisa ya? Langsung memblokirnya? Jadi platform media sosial itu memberikan ruang kepada kita selaku pengguna media sosial apabila menemukan akun-akun yang menurut kita tidak baik atau kadang akun yang mengatasnamakan diri kita kan, itu bisa melaporkan langsung di dalam medsos kita itu ada dia ruangnya. Mereka yang menjadi korban ini melapornya mekanisme seperti apa? Jadi begini Bang Rahmat, sekarang ini terkait tindak pidana cyber. Polda Sumsel melalui Kapolda kita sudah menggalakkan tentang laporan melalui Banpol di nomor 0813 7000 2110. Di situ masyarakat bisa menyampaikan laporan-laporan terkait tindak pidana yang terjadi dengan melampirkan bukti-bukti yang valid. Jadi tidak bisa asal-asal melapor. Selain itu ada juga website patrolicyber.id. Di situ masyarakat juga bisa melaporkan terkait akun-akun yang membuat keributan, perpecahan di daerah, itu bisa melapor melalui situ. Kemudian kita di Polda Sumsel Subdit 5 Cyber juga memiliki media sosial
yang masyarakat bisa berinteraksi ataupun bertanya langsung di situ, yaitu melalui Instagram @cybersumsel dan @krimsuswongkito. Gitu ya. Selain itu juga Cyber Barreskrim di setiap hari Jumat ada acara Jumat Curhat online, Bang. Jadi masyarakat itu bisa berinteraksi langsung terkait permasalahan dengan judul yang sudah ditentukan tentunya banyak topiknya ya. Dengan tema ya. Itu bisa kita ikut dan kita sharing nanti di link melalui YouTube, Facebook maupun Instagram. Jadi masyarakat bisa interaksi. Dan yang terakhir adalah melalui konseling cyber. Jadi terkait konseling cyber ini masyarakat bisa datang langsung ke Subdit 5 Cyber untuk menceritakan permasalahan yang dialaminya dan semua itu gratis, free, tidak dipungut biaya. Jadi sudah menyediakan fasilitas itu ya. Sudah Bang. Dan itu sudah berjalan. Antusias masyarakat alhamdulillah sekarang ini cukup besar ya. Cukup besar. Jadi rata-rata pengaduannya itu apa? Rata-rata umumnya mereka yang adukan tadi seperti tadi ya? Seperti yang tadi. Jadi kalau Abang nanya tentang aktivitas yang mungkin pemilu mulai ini, itu belum terasa. Belum terasa ya? Belum terasa. Yang lama ini lagi penipuan. Ya, asusila gitu ya? Asusila dan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik nanti dialihkan ke ITE itu gimana? Ya, cyber itu menangani tindak pidana ITE. ITE-nya ya? Bukan di pasal 310 enggak ya? Bukan ya. Tapi ada pasal-pasal yang tidak masuk ITE bisa diadukan ke tindak pidana umum. Iya. Karena ITE kan lex spesialis. Iya, lex spesialis. Ada aturannya. Ada aturannya ya. Ini tadi bentuk pencemaran nama baik ya, penghinaan. Banyak sekali yang ada di Sumatera Selatan ini. Karakternya masyarakat Sumatera Selatan seperti apa Pak? Terkait penggunaan terus yang udah menyinggung-menyinggung itu seperti apa? Karakter kita di Palembang khususnya kadang kan mudah terpengaruh begitu ngelihat satu postingan akun medsos lantas memberikan penilaian yang sesuai dengan permintaan dari akun tersebut. Padahal tujuan akun yang menyebarkan informasi gak benar ya itu untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi kadang seseorang membuat akun melalui akun anonim kan, kemudian menyebarkan suatu tuduhan atau fitnah kepada orang lain dengan tujuan nama baik seseorang itu hancur akibat postingan tersebut.